Jadi buat teman-teman semua, hari ini kita bakalan lanjut ini opsi ini, yaitu obrolan masa kini. Opsi ini, obrolan masa kini. Kita bakalan hari ini tuh undang salah satu teman-teman kita dari apa nih? Apa kru? Bilang aja kru. Oh, mantap. Oke. Jadi hari ini kita bakalan ngundang teman-teman dari ini satu kedai, bisa dibilang kedai coffee shop, pokoknya ini yang baru saja memunculkan inovasi baru, teman-teman dari Sungara Kopi. Tepuk tangan dulu dong. Halo teman-teman Sungara Kopi, masuk sini. Ini dia teman-teman dari Sungara Kopi. Orang-orang kemana nih? Weh, santai. Sini, aduh. Ini dia nih teman-teman, kita sudah kedatangan teman-teman dari Sungara Kopi. Jadi mungkin buat teman-teman yang penasaran, ini Sungara Kopi ini sebenarnya siapa punya, DP barista siapa? Inilah mereka. Boleh perkenalkan diri satu-satu, silakan. Saya Udin. Anda siapa Anda? Saya Malik. Dan ini Siti. Maliknya Udin. Malik apa? Aduh. Bukan. Tuh jangan nih orang Santiong gitu. Bukan nama Malik tuh baik sekali. Sana Jumbo. Oke. Jadi kita sudah kedatangan teman-teman dari Sungara. Hari ini kita bakalan tanya-tanya tentang Sungara, dengan apa varian terbarunya di sana, bagaimana cara membuka bisnis baru, karena mereka tuh ya masih terbilang sangat baru menurut saya sebenarnya. Nanti kita bakalan ngulik-ngulik tanya-tanya sama mereka. Oke? Siapa duluan yang ingin berbicara? Barista cewek. Oh, barista cewek. Wah, unik banget. Ada ini pirang lari-lari. Pirang lari-lari. Udah kira lari-lari. Oke. Tapi lagi musim. Oh, lagi musim. Oke, hari ini kita sudah langsung saja dari teman-teman Sungara, mungkin bisa perkenalkan diri satu persatu. Siapa sih ownernya Sungara nih sebenarnya? Host sendiri. Saya manusia tidak ada harta. Coba kita. Lagi yang paling tua. Terlanjut paling tua. Ayo, Yang paling tua. Ini orang tanya-tanya nih, Sungara Kopi itu siapa punya sebenarnya? Sungara Kopi itu semua punya. Gimana? Jadi kalau Sungara ini yang punya foundernya saya dengan Idet. Dengan Idet yang kasih badiri, saya dengan Idet yang kasih bajala. Saya dengan Idet juga yang babu di sini. Oh, itu. Kamu Ntar ada yang bahas. Ya bukan bisa. Jadi ini Mas ini ya bilang Masuk. Oh, masuk. Kaks Dix ini. Kaks Dix ini yang punya Sungara. Tapi ini yang orang juga tahu, ini Ngondo juga yang punya titik nol, bukan? Tahun 2 yang bukan yang punya. lagi. Oh, yang mampu lagi. Babu titik nol lagi. Tahun 2 bukan yang punya, tapi tahun 2 juga salah 2 yang punya saham. Oh, yang punya saham juga. Salah dua. Salah satu. Yang salah tiga. Saham. Oh, nanti kalau ada kapan-kapan yang sisa dari titik nol tuh bisa undang lagi ke sini ya. Berikut. Nanti buat teman-teman saya request aja 2 orang itu nanti tuh kasih datang. Tapi karena dua itu sangat sibuk. Ya. Padat sekali. Jam terbang sangat tinggi. Satu padat, satu tuh lebih kayak gepes. Satu padat, satu cair. Nah, kalau 2 orang ini nih mungkin cukup familiar di teman-teman Ternate lah, Kakak Aisting, Kakak Idet. Ini nih ada yang baru. Ya. Ada yang baru nih. Siapa nama Anda, wanita? Sari, suara kasih kuat sedikit Sari ya. Jangan ntar apa dengar. Oh, Mic Sari, namanya Sari. Bagaimana Sari? Ini apakah ini adalah pengalaman pertama atau bagaimana? Silakan dengan kedai kopi. ya pertama sih Nah, pertama. Sebelum ini Sari sibuk apa? kuliah. Oh, kuliah. Sari ini lagi tara interview ya. Sari menjawab ya. Ini sekarang Sari, ini pertama kali Sari turun di dunia kopi begini. Pertama kali. Pengalaman apa yang Sari dapat selama ini yang sekarang ini? Baik sih, kayak belajar kopi, Sari bisa tahu cara bikin kopi, terus gitu.
Terus apa? Tapi maksudnya ini apakah maksudnya Sari hampir terdorong untuk masuk ke dunia kopi itu kayak panggilan sendiri kah? Ingin cari doi kah? Coba-coba atau bagaimana tuh sebenarnya? Coba-coba. Oh, Iya, saya awalnya pengalaman sih. Cari pengalaman. Pengalaman apa? Mau coba-coba semua sih, kayak Sari pengen tahu soal kopi. Lebih alami. Roasting juga. Oh, belajar roasting. Dari Sama. Ida. Oh, dari kakak ini. Tadi saudara roasting siapa? Ntar ada roasting kopi, kopi kru, aduh, maaf. Jadi, tapi Sari ini betul-betul memang terhadap pengalaman sama sekali tentang kopi. Ada sama sekali. Terhadap sama sekali. Dan Sari memang ini interview banget sih. Dan makanya ini coba cerita sedikit pengalaman Sari waktu akhirnya ini di meja kasir ngelayanin orang tuh bagaimana? Apa yang Sari dapat? Coba cerita saja. Awalnya sih takut, grogi, soalnya baru pertama. Tapi lama-lama kayak ya gitu deh, seru-seru. Kayak ada dapat pelajaran juga. Ternyata Sari bisa tahu begini gitu. Iya begitu tuh apa? Sari. Kayak gitu, ngelayani kayak gitu. Begitu. Sari, Bunda mau barista ini di mana? Ini belum deh, cerita pelang lagi. Jangan Boy. kita barista dulu. Terus lagi. Ya di situ dia belum lincah saja. Oh, dia belum lincah. Besok lincah sedikit. Onci. Ayo. Onci. Pindah situ Onci. Iya ya betul ya. Ini kebanyakan buat mungkin kebanyakan barista yang awal-awal yang baru kenapa begini tuh kayak kayak masih kayak ini minggu pertama nih ke 2 hari ini minggu kedua kayak ke minggu ketiga coba. Minggu ketiga coba cek kakak Idet nih Pak. 1 bulan. Satu bulan coba maksudnya mungkin karena baru ya awal-awal. Ya kalau maksudnya awal-awal mungkin kakak Iya, bisa kakak. 2 bulan. 2 bulan tambah tersopan. Tapi ini cerita di keluarga kalau mana suka kerja di sini. Sudah. Apa tanggapan keluarga? masalahnya dia papa jaga nongkrong di situ. Mungkin masih ada. Ada jaga. Suruh pulang. Oh, sekalian aja kalau papa masih di situ undang saya begini. Apa tanggapan bapak tentang anaknya yang sekarang suka kayak begini? Oh, untuk ini untuk KKS ya, untuk KKS mungkin ini apa ini yang tersedia di Sungara sekarang? Maksudnya apanya nih? Ini menu secara ini ya pokoknya secara semua lah. Oh, oke. Kalau sekarang kalau menu ton belum terlalu banyak. Belum banyak masih sedikit sekali malah tuh menu tuh identik dengan orang tahu bilang tempat roasting, tapi menu kopi paling sedikit. Oh, menu kopi paling sedikit. Ya bukan apa-apa, karena kami tidak punya uang. Bukan, karena belum mampu buat takut ketika banyak orderan tuh kan manual tuh masih. Jadi takut banyak orderan, terus keteteran, akhirnya pelanggan banyak yang kecewa. Hanya untuk membatasi ruang lingkup pesanan orang atau itu menu lebih sedikit. Nanti kalau sudah ada mesin, udah ada uang, ada mesin, nanti top up menu yang lebih. Oh, jadi sekarang ini kalau terada mesin kerja pakai apa tuh? Sekarang? Pakai doa. Doain aja. Ya jadi tengah malam itu kita jaga lilin. Ada dong. Maksud kita ya jadi DP babi. Oh jadi sekarang kalau terada mesin dia menu apa saja? Dia menu kalau yang non coffee kiwi, non coffee ya. Non coffee ya. Di sekolah sama kiwi, guava. Ini kiwi bukan yang smash batu ya? Kan smash batu ada kiwi. Habis minum pantat Masih kiwi karena belum lahir. Oh, dia belum lahir. Dari sepatu dan ada warna hitam. Iya.
Terus kiwi, coklat, coklat. sama apa guava. Oh, sakti kira coklat Iya. sama kotak. Ben. Parah, ada coklat ada kotak. Nanti kalau kopi cuman yang basic sih. Yang basic. Espresso base ya paling espresso base, Cappuccino, cafe latte, Cafe latte. americano, Titik nol. espresso base terus ya titik nol tuh kan juga kasih masuk. Barista titik nol. Oh, oke. Sama Songara kopi. Oh, yang lagi laris di sini ya itu Songara fruity. Oh, Songara fruity. Kalau dia pakai cafe latte sama cappuccino nanti latte pakai apa tuh? Mau kalau ada mesin. Maksudnya balat ya apanya? Ini cafe latte gambar dulu. apa cafe latte? Maksudnya pakai susu kalau steam pakai apa? Kalau ada mesin. Nunggu panas di Katia. Gitu. Kira pakai mixer. Oh, ternyata. Oke, jadi teman-teman yang mau buka kafe, yang tidak ada modal, yang tidak belum mampu beli mesin, tidak usah takut. Banyak alat steam yang tidak, maksudnya alat buat Banyak foam, cara yang microfoam banyak. Ada yang pakai French press, ada yang pakai Bellman, ada yang pakai banyak. Kalau cuma untuk bikin foam, gampang. Oh, gampang. Banyak murah. Kira dia ini vanilla latte oke. Dia kopi dia susu gini. Latte pakai burung kan? Pakai di mulu. Jadi pengennya selain itu dia. Jadi ikan hiu. Oke. Untuk Kakak Idet sendiri, Kakak Idet di sini di Sungara sebagai apa sebenarnya? Selain founder, apa juga tugasnya? Sebagai tukang cuci galas, cuci galas, sapu rumput tuh, puntung rokok yang buang sabarang walaupun ada asbak, Oh iya. sapu debu-debu. Oh, sama Ya. bagus sekali ya Bagus Bang. sekali. Wah, berarti di sini nih selain kopi ada mocktail ya. Berarti itu Ada dia masih ada mocktail. mocktail. Ada mocktail. Mocktail. Berarti di sini mocktail di Ternate ini baru berapa kafe ya yang baru kesedia? Banyak tuh. Banyak. Oh, banyak. Sekarang lagi tren mocktail. San. Oh, dari mocktail. Dan yang paling bestseller sini apa Sungara Fruity. Cungara fruity. Yang tadi kami minum tuh. Oh, saya ada minum. Oh, terada bestseller di semua kafe adalah air es. Dan please ya, sekali lagi buat orang-orang yang ingin minum air es, tong kedai akan kasih. Tapi please, minta pas lagi rame langsung minta jantong sama nimpang cuci galas, so tutup sama berkaks boleh air es satu. Jujur ya, tong pe hati anco ingin pukul Moni. Cuman untung Moni pelanggan, untung balik. Dia bercara minum mana? Mirip dengan ada pelanggan satu kemarin tuh itu di real. Dere. Koipi dia minum di sana. Abang Ipi, respect. Abang Ipi nih dia paling pencinta kopi banget. Nanti satu kali mungkin tong bisa undang Kakak Ipi lagi Ya, di sini. boleh, Kakak Ipi. boleh. Dia harus datang di sini. Terus lagi mau tanya-tanya apa ya? Oh, ini nih buat ini. Sari setelah berapa hari jaga di sini? 4 hari. 4 hari. So mulai dapat keanehan pelanggan yang narisi atau bagaimana? Iya sih ada. Coba silakan. Itu Apa yang tadi mana? Kak Jas bilang tuh. Kayak Sari so bersih-bersih sama baru Sari boleh minta ini. Sari mau kasih cuma kayak mau taruh kasih kayak mau hati udah kayak ambil lagi jadi kayak kasih bersih lagi gitu sih. Terus kayak banyak mau kayak gitu-gitu sih kayak Banyak mau. Apa dia banyak mau nih apa nih? yang paling kan yang Maksudnya biasa orang biasa cari. di sini. Maunya banyak mau nih apa? Coba lebih. Kayak gitu sih, kayak gitu. Minta air es, kasih lebih DP air, DPS. Minta air es tapi DP. Es batu 2 saja. Ama pasti itu. Oh, di piramid Bang. Oh begitu, itu nanti masih kurang, nanti nggak ada apa yang lebih aneh lagi. Ada semua tutup nih. Boleh PCR di sini. Aduh. Asik di dunia kopi enak kata-kata. Enak ya. Lebih enakan ini sebelum ini sibuk apa kuliah selain kuliah maksudnya untuk kesibukan selain kuliah apa? Ya itu sih kayak misalnya ada yang panggil Sari job foto atau apa. Oh model. Maksudnya kayak Kakak fotografer. tak ada sih, maksudnya kayak baju-baju endorse kayak gitu. Oh endorse, wih. Oh jadi Tapi terlalu model banyak dia. sih, Berarti gitu-gitu. Oh. Berarti Sari jadi model. Berarti model. Iya kan endorse baju.
Karena ada beda sih, beda model, beda endorser. Oh, ini apa ada nama influencer apa Influencer. selebgram. Tara Karena ada juga. Oh, tapi sudah ada beberapa Iya. itu yang pakai untuk selain itu Buat apa? katalog mungkin. Selain Itu model. sih. Endorser. Cuma yang cewek cantik. Tuh, tidak bisa. Tuh juga bisa pakai baju. Baju apa? Sih, ini. Baju adat. tapi ini selain ini ya, selain dua apa ini baju, tapi kan katanya juga ada yang IO atau apa tuh? Yang mana tuh? Yang nanti. Mata Resaing. Ah, itu apa sebenarnya? Itu kesibukan apa? Itu cuman ini sih, itu kan punya Sari pertemanan, jadi saya cuma bantu-bantu jadi panitia. Oh. Ini bantu-bantu jadi panitia apa sebenarnya? Tapi Sari ini selain model-model kan Sari jomblo. Apa ada jomblo. ada cewek kah, ada cowok kah? Maju. Weh, kru. Kita mau kasih maju orang lain. Oh, iya. oke, Sorry, oke. Jo, ini jomblo ini. Oh, jomblo, masa? Kok bisa ya? Sorry, jomblo. Saya mundur dari podcast ini. Saya kabur lagi. Aduh, Oh, Safa. tadi- Ada bukan cincin tadi Safa mau ini. Aduh. Nonton podcast kalamar mana mulai aneh. Jangan deh, maaf ya, turun kemudian maaf. Jadi ini jomblo sekarang. Masa? Sekarang umur berapa, Sari? 21. 21. Berarti tertahu Cibi Maroko-chan. Tertahu Cibi Maroko-chan kan? Tertahu? Dia belum tertahu. Kita yang tahu apa itu. Masa kan tertahu Cibi Maroko-chan? Kita saja tak tahu. Lupa ya. Itu Iya. kartun 90-an. Ya, Power kayak Pak. pernah denger deh. Tapi Pa- saya lupa lagi. Powerpuff Girl tahu? Oh, lah. Cibi Maroko-chan saya tertahu. Bukan, ini bukan masalah umur sebenarnya. Kita sudah tua pun tak tahu karena di pantai Utara mati lampu. Tempat ada lampu, ada TV itu bukan 2000. Semua 6000. Astaga. Terus sekarang kuliah di mana, Sari? Di Unhair, Di Unhair, jurusan apa? ekonomi, manajemen. Paham. Jadilah Gimana? pasangan hidupku. Dia jangan serius. Kita juga rawan, aduh rantang turun. Setelah ada story rantang lama nih. Rantang nama mau salah. Tak apa tak berwir. Kita berwer, aduh. Oh, Sari sekarang. Tapi apa? Oh, kuliah. Tapi ini Sari pekerjaan ini apa teragam Sari pe? Kuliah? Kuliah? Tak ada di sini. Tara. Sari pe, suara memang begini. Gantung setel dari Sari pe belakang ada. Apa ada volume itu saya. Tak ada. Ini kita yang tanya. Ah. Barista berarti itu? Ah. Ini barista. Siapa mau jadi barista tuh? Waduh. Ah, Sari kamu berapa? Sulit tuh pertanyaan sulit. Kalau mau jadi barista maksudnya gaji kecil, jangan bohong, Iya. jangan bohong ya. Gaji kecil dibanding tambang-tambang yang lain. Kerja di tambang, atau yang kerja Kerja di koperasi. Koperasi. Oh, koperasi tak lalu itu. Jadi bengkeng. Jadi Sari dulu, saya mau jawab apa kita? Ke dia sih. Oh, kalau ke kita. Kalau kita sebenarnya sih gimana ya? Karena kenapa pilihannya jadi sebenarnya awalnya sih kenapa pilih jadi barista ya? Dia kata kerjanya barista. Ini sebenarnya ada pekerjaan juga, cuman ini selingan waktu kayak ini kosong nih boleh nih. Boleh. Ya kapitalis ini kan hidup tuh cari doi bukan cuma buat kebutuhan tapi buat gaya ini jaket ini. Iya. Itu semua. Jadi ya itu buat ngisi waktu yang pertama, cari uang sudah pasti toh. Biarpun DP gaji kecil tapi nyaman terus ya toh Iko namanya anak muda tuh pasti ikut trend center lah toh. Iya, betul. Ikut trend center yang lagi up terapa tidak terus kerja sambil ikut trend center dan ngasilin uang ya alhamdulillah lah toh. Dan kalau mau pertimbangkan dengan kerja di tambang karena toren di ini yang paling panas ya air panas. Karena ada nikel yang tertimpa turun sini.
Terakang ada, debu-debu otot rek yang dalam kedai terada. Hari-hari gue dibacokan nih. Hari-hari we boleh lah, tapi bukan tadi ini jangan tersinggung yang sudah ditambah-tambah nikel. Karena orang belum weda bayi pada waktunya saja. Mungkin kalau ada perempuan yang bilang, "Ana terus cari kerja, oke weda bayi." Ada yang keluar juga. Oh, ada yang keluar juga. Boleh. Ini sih sebenarnya buat cewek-cewek yang mungkin ngotot, kalau dicoba please jangan tambang. Masih ada tambah lain, masih ada. Kayak jangan tambang weda bayi, ada obi. Yang sedikit. Masih ada nih. Masuk lah. Itu benar. Kalau Sari, Kalau Sari sebenarnya gimana Sari? Itu sih ngisi waktu. Soalnya sekarang kan lagi free. Terus Sari juga Ngana free. soalnya Kita ingin apa nih? Dia free, kita ingin sekali kick. Jadi free kick. ngisi waktu. Terus Sari juga pengen coba-coba misalnya belajar gitu-gitu di dunia pekerjaan, terus kayak kopi gitu-gitulah. Biar kayak cuman ya tidur bangun nongkrong gitu-gitu, kayak pengen ada sesuatu yang bisa menghasilkan, terus kayak kayak manfaat gitu buat Sari. Bagus. Halo, Sari ada minta nomor. Kalau mau teman lagi di sini. Iya jadi begitu. Ya. Sudah berhenti merekam. Mau sunyinya sampai jatuh. Oh. Iya sih. Terus kalau Kalau kasih jelas, coy. kalau orang saja Kamu begitu. terlalu banyak. Bukannya kalau orang jawaban sebagai pemula dia jawaban pasti begitu. Sekarang kalau pertanyaan itu kembali pada Kak Ais nih. Karena begini nih, kalau Kak Ais nih ini kan pasti kuliah. Ya. Kuliah sampai Kak Ais S2 kan, mau Silin. S2. Ini satu ya? Tak ada. Baru Selesai. dia S1 apa? Informatika. Itu kan kayak balik ini nih pasti mungkin orang tua sini tua sini tuh pasti yang kayak ini kuliah sampai ini S1 S2 tapi kemarin untuk cuma buka usaha gini apa tara kerja ya masih ya pastinya kuliah itu pastinya identik dengan ini kantor ini instansi pokoknya PNS akhirnya pilih untuk buka usaha bagaimana? Kita ya. Iya. Kalau kita karena basicnya bisnis sih, maksudnya bukan masalah kopinya, lebih ke bisnisnya, lebih ke bisnis. Tapi kalau kita tuh karena sadar bahwa bisnis itu mesti punya knowledge, punya pengetahuan dengan bisnis yang akan terjalani, bisnis apapun ya, bisnis apapun. Makanya ketika kita itu ingin mendalami bisnis kopi, makanya kita betul-betul belajar tentang kopi, belajar tentang bagaimana bisa membuat secangkir kopi yang enak. Sebenarnya kadang kala ya, saya di belakang bar nih, merasa kayak untung tak seberapa sih kung kita mau lalala di meja bar, tapi bahagia itu ketika orang lihat yang tong sajikan dihabiskan oleh yang minum begitu. Tong sajikan misalnya dong pesan kafe latte atau bikin kafe latte antar dan dong minum dong nikmati sampai habis. Itu kayak kesenangan tersendiri tuh bisa melayani orang gitu. Itu sih. Jangan lupa coblos saya. Salah. Berarti 2022, 2024. 2024 calon. salah ini harusnya gitu Adi ya. Salah. Nanti ada Adi kawan-kawan. Terus Itu. Jadi kopi hobinya nongkrong ya. Ya dia apa nih nongkrong jalan terus. Hobi ngopi juga, suka kopi terus akhirnya berpikir bagaimana bisa menciptakan hobi yang menghasilkan. Ya kayak Dios lah, hobi kasih tawa orang, akhirnya jadi stand up, dibayar walaupun lain kali itu minta tolong, dia MC itu susah bayar lah. Jangan cuma minta tolong. ekspresi apa gratis kalian gila kalian sepatu yang saya pakai itu gratis baju yang saya pakai itu gratis gila Kayak si Giono loh.
Ini endorsan. Idet, coba Idet. Kalau Idet gimana tuh Idet? Padahal apalagi Idet nih kan Sesuai. Iya, tersesuai dari jurusan saya sudah sesuai. Ada. Dan ini dengar sedikit cerita nih Idet dulu nih sebenarnya dia tes polisi loh. Iya kak. Iyo, cuma karena apa? Memang dia berjalan di kopi memang. Apa bagaimana Idet? Akhirnya langsung buka ini bantu pakai itu gimana? Awalnya ngopi itu nongkrong, kayak penasaran bagaimana tuh orang, bagaimana kita bisa sajikan kopi lagi untuk orang lain minum begitu. Oh iya. Nah akhirnya ya waktu itu pas kebetulan di Malang ketemu sama Kais yang buka kedai juga tuh. Oh. Nah akhirnya situ komunikasi, buku dapa. Jadi akhirnya tuh jadi akhirnya ajak mau jadi barista. Oh iya boleh. Nah di situ mulai proses saya di dunia kopi karena background itu apa pengusaha juga tak ada sama sekali, pengetahuan kopi pun sama sekali masih nolak. Akhirnya ya salah satu guru dalam ya Kita khusus ting ding ting ding ting ding ting ding ding. Saya wali kota Kota. Saya mewakili. Selamat berbuka puasa. Oh gitu. Jadi akhirnya tuan tahu tuh proses kopi dari hilir ke hulur, bagaimana dari proses panen sampai proses penyajian untuk minum, gitu. Itu seru sih maksudnya. Awalnya cuma pengen jadi barista, akhirnya makin di sini ada buka kedai itu, maksudnya buka kedai. Sebenarnya masuk di industri kopi itu keren, maksudnya dalam artian orang juga bisa itu kolaborasi dengan petani atau seperti itu yang lain-lain lah. Berarti dari awalnya cuma hobi, akhirnya hobi itu menghasilkan. Kan kadang-kala hobi itu tak menghasilkan. Nah, bagaimana orang bikin hobi itu bisa menghasilkan. Ya, jadi mungkin ini lebih kayak inilah setelah ketemu Kak Ais yang awalnya ingin cuma jadi barista, padahal ketemu Kak Ais dan ilmunya yang paling penting di sini. Akhirnya ilmunya bagaimana cara penyajian kopi, akhirnya lebih ini pas nih. Dan akhirnya bisa sampai sekarang bisa buka kedai sama-sama dengan Kak Ais. Oke. Kru tanya dulu. Apa? Gimana tuh? Di antara Kais atau Idet nih kan Sulaman itu. Iya. Pernah ada di dalam pikiran tuh kata jenuh. Ih kita nih suka malas. Pernah kata Jenuh dalam konteks bisnis ini kopi ya. Pokoknya mulai dari awal sampai Mungkin sekarang. ingin yang lain, ingin teh. Iya, nanti ada saya teman mau buka. Sama dulu jadi promo. Maaf ya, tongke follower belum bisa untuk promo. Oh, belum. Bolong. Padahal saya tahu bukan teh di atas. Jadi kalau jenuh di bisnis ini tuh ada tingkat kejenuhan tuh kayak tompe waktu sampai dengan titik misalnya saking tidak ada waktunya untuk yang lain, cuma mikirin bisnis ini, cuma untuk layani orang di bar ini. Jenuh lain kali kayak untung tak seberapa, misalnya kayak tadi saya bilang untung cuma berapa kah, tapi karena sudah hobi. Nah, terus untuk ini Sari nih setelah bertemu dengan dua orang hebat ini, mungkin apa yang Sari bisa pelajari dari dua orang? Saya sih jago tackle bola. Jadi ingin masuk Taranowati. Ya apa sih kayak belajar hal yang saya belum tahu. Kayak misalnya kemarin saya udah bisa ceritain Kak Ais soal kayak saya tanya Sari ke depannya, saya kalau Sari lulus kuliah mau jadi apa gitu-gitu. Kayak tadi juga pengen kayak Kak Ais kayak punya bisnis. Amin ya Allah. Amin. Sekalipun tak mungkin ya. Sari, kaya sekali. Please Sari. Oke kan? Kaya sekali. Jadi lanjut saya tahu. Lanjut. Sampai hari ini Sari bisa bikin kopi-kopi apa saja menu di sini? Kalau yang di sini benar-benar saya bisa. Kalau kopi itu masih proses belajar sih. Ayo apa-apa. Yang kopi yang boleh, punya bisa lah sendiri tanpa belum bisa sekali kalau kopi sih. Kayak paling Songara Fruity, Kiwi, Guava, terus Americano nggak bisa. belum, masih belajar kalau. Masih belajar. Musik aku bikin. Musik aku. Dia suka masih tahu. Tapi roasting katanya kemarin dapat saja roasting. Saya roasting juga. Boleh bagaimana? Roasting boleh
bisa maksudnya kayak boleh. Belajar boleh lah Berarti kayaknya dia bakat di roasting. Dia bakat di roasting. Kita mantapkan di situ. Kita mantapkan di situ. Saya ini kita ada sedikit pertanyaan buat Mun dan Muni harus jawab cepat. Oke. Oke. Siap. Yang ketiga ya. Matematika kan bukan? Ada nih, kita pertanyaan ada 7.000. Wis, mau lah. Ada 7.000. Untuk nanti jawabnya sama ini kayak yang mainstream yang dua pilihan, pilih salah satu dan harus jawabnya. Ini lamar Joko atau Red Eagle? Black Eagle. Black Eagle. Lamar Joko. Red. Black Eagle. Dia belum tahu. Oh, dia belum tahu. Wow. Itu Ini apa? Merek mesin. Ini berarti buat ini dua saya nanti Ngana punya ada lagi. Ini V60 atau Japanese? Sama aja itu. Americano lah. 60. 60 lah. V60. Oke. Ini apa ya? Ini kita sorry dia tulisan kurang jelas. Karena ini anjing yang tulis apa ya? Ini barista cantik atau pelanggan cantik? Dua-dua boleh. Ada satu saja. Dua-dua bikin mata sana. Podcast ini kayak itu tambah rawan. Orang lagi menjawab nih. Tapi istri lebih cantik. Oh iya. Oke, ini barista cantik apa pelanggan cantik? Kalau kita barista cantik. Barista cantik. Barista cantik ketemu pelanggan. Oh, tuh. Karena kalau barista cantik temannya juga cantik. Ah, Wow. Pasti kesini kan? Terbukti tadi. Tadi iya. Siapa tahu. Ini bagaimana? Boleh. Kembali kan pelanggan cogan atau barista cogan? Misalnya dia pilihan barista cogan berada di sini nih. Cuma pelanggan. Ayo. Apa sih? Pelanggan cogan. Oke. Ini lagi ya. Minum kopi sendiri apa rame-rame? Rame-rame. Rame-rame. Iya rame-rame. Rame-rame. Oh, barengan ya. Ini ya, oke. Robusta ke Arabica? Arabica. Arabica. Oh. Jangan. Dia sama nggak bagian senyum sih. Pak masuk, soalnya Pak Robusta pahit, Arabica Pak Sasungana tuh kayak manis. Iya. Mempertaruhkan hubungan. 3 poin lagi. Fanny ini cafe latte ke cappuccino? Latte. Kita terlalu suka kopi strong. Sama gitu kayaknya. Sama. Sama apa? Latte. Oh latte. Kalau Krim-krimnya gimana? Ini apa ya? Ini apa? Mocktail apa koktail? Ya Allah. Yang halal. Oh yang halal, berarti mocktail. Hotel. Mocktail, mix mocktail. Tak perlu jawab. So terjawab dengan kenapa akhlak yang menunjukkan beberapa hari. Astagfirullah. Teradai, sabaran. Belum tahu sebenarnya kalau untuk pilihan itu belum tahu. Oh belum tahu. Tapi yang belum pernah coba ya koktail. Oh, koktail. Terus ini, Seandainya coba halal, grinder bagus apa mesin yang bagus? grinder bagus. Grinder bagus juga sih. Dia yang bagus saja. Ini kehabisan bahan apa kehabisan es batu? Kehabisan bahan. Karena kalau es batu habis, semua tidak bisa dibikin. Iyo, kayak bisa es batu. Dari kehabisan bahan ke kehabisan es batu. Pelanggan minta air es atau pelanggan yang suka kasih kurang ini, strong ini. Pilih yang mana? Pelanggan minta res. Guys, Teres, karena tuh cuma minta tolong rumus menu itu lama. Mau datang jangan rubah tong menu. Minta tolong kak tambah kental manis kak, minta tolong kak tambah espresso kak. Tong rumus itu tuh tar tidur sumpah. Jadi tak usah rubah sudah. Kalau latte pakai SKM, nanti dong minum baru, kayak aneh kan. Ini please ya, jadi kalau
Sekalian saya sudah datang, minta tolong kamu nih penghasilan malam ini bagi 2 ekor. Astaga. Ini ya dan yang terakhir. Iya, iya. Yang terakhir nih ini dekat sama barista apa dekat sama pelanggan? Pelanggan. Pelanggan sama pelanggan lah. Oh, dengan pelanggan. Oke, memang. Terima kasih sudah jawab pertanyaan yang kosong ini. Gila, kita susun pertanyaan ini susah sekali loh. Mahal. Ini buat Sari nih, Sari. Mungkin setelah ini kan di apa? Sungara ini kan ada roasting juga. Mungkin kalau untuk dikasih pilihan nanti Sari lebih suka belajar roasting apa ini jadi barista? Jadi baristanya. Ya. Dua-dua. Oh, dua-dua mau belajar. Oh, ambil dua jalan nih. Serakah. Biar tambah-tambah ilmu. Oh, bertambah-tambah ilmu. Kalau ini diizinkan Sari untuk pergi sekolah antar barista dengan barista sama So, ada yang apa? Sangre. Sangra ini Roasting. roasting. Sari mau sekolah yang mana? Karena ini tuh ada di sekolah semua loh. Masing-masing. Dia SMA 5, ini SMA 5, di barista SMA 4. Barista. Oh, barista mau sekolah Roasting barista. lebih bagus sih. Oh, untuk KKS sendiri KKS ini mau tanya-tanya saya KKS Oke. ke sekolah. KKS lulus di bulan dari mana? Apa tuh? Ini untuk sekolah kopinya. Kalau basic latte sama basic manualnya Coffeenatic Medan. Oh, kopi nanti di Medan. Private. Private. Tak buka kelas umum tapi private kelas. Oh, berapa lama tuh? 3 hari. 3 hari. 3 hari private kelas. Terus untuk advance-nya di Bon Coffee Jakarta. Oh, Jakarta. Jadi KKS so advance. Itu ada sampai berapa tingkatan sih? Tingkatan terakhir sih Q Oh, Q. grader. KKS ada keinginan sampai untuk ke Q. Sudah. Tenang. Aman. Idet sendiri? Kalau Idet ini suatu timba ilmu di mana saja sekolah? Pasti itu sudah. Jadi kalau untuk Selain sekolah SMP barista, Amba ya, selain SMP Amba. kalau untuk sekolah barista terada sih ambil DP kelas karena so ada yang sekolah jadi tong ambil ilmu di Iya, sini sih. turun ini yang ilegal. Itu nilai ilegal kalau Karena legal jaga sekarang mau bikin sendiri punya raciki. kalau legal palingan ya ambil sekolah kelas roasting kemarin di Bali. Jadi masih ambil DP kelas masih umum. Tapi sekedar info sih kelas roasting so mentok itu sudah. So tidak ada tingkatan. Itu nanti ngulik sendiri. Ngulik di sendiri mesin. sih sebenarnya. Oh, begitu ya. Jadi dong kasih umum, secara umum. Don dapat semua. Don dapat semua. Dari roasting, cupping, bikin espresso, espresso, Paket semua, espresso. dong lengkap dong komplit. Jadi itu mulai dari roasting habis, setelah roasting, tong cupping, selesai cupping, tong bikin espresso. Dari DP tingkatan. Jadi, ya. 3 Oh, jadi nanti untuk DP roasting sendiri nanti experience sendiri ketika roasting nanti Iya, belajar sendiri. jadi yang penting tong tahu DP dasar-dasar Oh. roastingnya bagaimana. Tinggal nanti tong ngulik lagi, tong cari DP profil roasting seperti apa. Baru torang cupping lagi, setelah tong cupping tong rasa kurang enak nih. Tong roasting lagi sampai tong dapat yang pas, baru tong pakai profil itu yang tong itu mau. Jadi kalau di dunia kopi tuh, di dunia kopi nih kalau mau bicara DP enak itu prosesnya tidak sekali, tidak secepat itu. Jadi tuh harus tahu dari mana beansnya, misalnya dari mana beansnya, apa prosesnya. Di kopi itu ada banyak tingkatan, specialty bukan. Grade 1. Grade apa? Misalnya tuh pakai kopi, tuh fokus kopi specialty. Beli dari biasa di Indonesia tuh tidak ada bayar, tuh beli ke petani atau pengepul, tuh beli. Terus saya sebagai barista misalnya saya bilang ke roastingnya, tukang roasternya saya mau di roasting medium atau medium to dark buat kepentingan ini. Sebatas itu. Nah, nanti di roasting sama si roasternya, setelah jadi di resting biasanya 12 jam untuk di cupping. Jadi di cupping itu biasanya ada tim cuppers. Itu 4 sampai 8 orang. Baru tentukan, oh ini kalau dia developnya diperpanjang sedikit mungkin enak. Jadi nanti dong roasting itu ada beberapa tahapan. Ada yang light, medium, dark. Jadi nanti tentukan pas dia di mana dia enak. Baru si barista yang inovasi di meja bar. Penentuan awal roaster. Roaster. Mantap. Jadi harus kolaborasi juga tuh Ya, antara kolaborasi. petani
roaster dan barista. Barista. Oh, dia harus. Kalau petani proses agak salah, otomatis Dia ngaruh juga ke roasting. Pengaruh di roasting. Dia ngaruh. Oh. pengaruh di barista juga. Oke. Hmm. Terus Jadi semua harus ada kesinambungan gitu. Jadi begini, kalau sedikit pertanyaan dari kita, kalau tingkatan roasting yang paling susah apa? Maksudnya yang susah untuk ya mungkin dari hasil yang tong inginkan, kalau susah untuk tong dapat tuh hasil roastingan apa? Nah itu palingan 360 sih. Oh, V60. Nah karena dia tong harus cari DP rasa yang di kopi itu harus betul-betul keluar begitu. Jadi dia punya karakter harus orang bisa dapat. Kayak jadi tingkatan yang roasting tuh, nah itu orang harus cari DP karakter kopi harus keluar. Kayak Bali, Kintamani punya, oh dia punya karakter kopi seperti apa, kayak oh dia tuh kayak fruitinya lebih dapat begitu. Nah fruity apa nih, banyak tuh ada pecahan-pecahan. Nah jadi itu orang harus, itu yang tong paling utamakan. Maksudnya pas setelah tong roasting itu tadi itu tong cupping sesuai kata rada. Kalau tak sesuai roasting ulang sampai dia time develop yang tong inginkan dapat begitu. Jadi itu sih tingkatan kesulitan saat tong roasting tuh paling susah di V60. Kalau untuk base espresso palingan tong cuma cari ya karena DP tahu karakter kopinya kayak begini tuh, oh coklati kayak apa itu tuh orang main di dark, medium to dark atau dark, itu bisa kan itu kombinasi. Profile itu yang susah. Profile roasting. Itu yang maksudnya yang lumayan susah. Karena ketika orang ke kopi datang tuh belum tahu apa yang akan dihasilkan dari kopi itu. Oh iya, oke. Mau tentukan bahwa kopi ini cocok buat espresso base, kopi ini cocok buat cold brew, kopi ini cocok buat V60 saja gitu. Ada beberapa kopi yang tidak cocok buat espresso base karena kenapa? Mungkin terlalu fruity, bodinya tipis. Nah, makanya tidak terlalu tidak terlalu cocok. Bodinya tipis kayak Sari. Sari bodi Yang tebal. tebal kayak kita dong. Oke. Iya. Oh, jadi begitu. Jadi begitu, Yos. Oh, jadi berarti dari bukunya dari DP apa tuh mungkin berarti si roasting ini dia juga harus betul-betul cuppingnya. Cupping itu rasa ya? Harus tahu. Harus tahu ya. Harus tahu cupping. Iya, betul ya. Itu juga sangat menentukan ya. Dan kalau cupping semua orang bisa sebenarnya. Semua orang bisa. Tapi harus latihan. Harus latihan. Supaya melatih tompe experience di otak. Maksudnya, oh ini rasa ini itu butuh latihan. Tidak satu kali coba langsung kapers. Wait, bos. Panjang. Itu ya, Sari ya. Enak, sorry, gugup. Jadi itu ya mungkin sedikit ini ilmu tong sharing-sharing tentang roasting. Ternyata ada sangat dari roasting ini juga yang sangat menentukan sampai jatuh ke tangan konsumen, itu sangat menentukan sekali sebenarnya. Jadi Sari hati-hati, nanti lihat Sari sebenarnya protes kalau kayaknya ide yang salah nih. Oke, mungkin terang boleh sudah ikap ya, karena roasting ini orang pelaki lagi ke siang nih. Jangan sampai dia dapat. Besok malam tuh tak usah lagi nih. Ramai. Karena ada DP. Masuk closing. DP istimewa. Ya, mungkin tuh langsung kayak closingnya. Closing statement sebelum terang tutup podcast ini. Mungkin Kakais ingin berbagi tentang bisnis atau apa, silakan Kakais. Closing statementnya buat anak muda sih sebenarnya. Targetnya buat anak muda. Kalau untuk berbisnis sekarang, mending sekarang, jangan tunggu tua. Karena kalau masih muda, gagal sekarang masih bisa bangkit lagi. Oh, iya. Itu. Jangan tunggu tua baru mulai. Masih muda, ayo mulai. Oke. Dedet. Jadi apapun itu lakukan saja. Ketika kopi, jadi apapun itu harus lakukan. Lakukan. Jangan cuma asal wacana saja, wacana kalau tak dieksekusi. Selama kita masih muda, eksekusi apapun yang terjadi ke depan, hadapi dengan tenang. Kira-kira dia bukan yang mau ritual. Tahu dia jadi tiba-tiba dia begini. Ada ritual. Ayo, Kayaknya jurus ini bukan. mau begini. Silakan, mungkin saya ingin closing statement. Itu sama dari Karena boleh sama kali ini. Penutupnya dari kita di Om Sini kali ini, closing statement saya adalah ini sih, hampir sama dengan Idet kalau kita sih. Ini orang semua tuh sebenarnya tuh manusia, apalagi anak muda nih, ini untuk sesuatu tuh banyak di top di kepala menurut kita. Tapi yang jadi masalah ada tuh tahu mau mulai kapan. Dan buat teman-teman, pertanyaan itu
jangan tunggu dia jawaban tapi ngan harus bikin. Jangan tunggu kapan kita mulai tapi harusnya ngana bikin waktu ngana bertanya terus ngana bikin. Itu saja sih. Karena waktu ini tertunggu orang harus bergerak. Mari orang berkaya. Tetap di Om Sini, obrolan masa kini. And buat teman-teman semua yang di Instagram nanti orang posting, Ya. ini buat teman-teman yang ingin request undang siapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin apa nanti kasih di Instagram saya tuh bakalan sharing Komen komen di bawah di Instagram. Jangan lupa like, comment, and share. Dan share di grup semua grup keluarga. Pokoknya nanti tayang di YouTube ya, di YouTube juga, di YouTube Om Sini. Jadi buat teman-teman semua share. Target Om Sini ini undang siapa nih paling hype? Nanti insya Allah kalau orang bisa maju, akan undang Wah. Pak Jokowi.